Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septia Syarita dari 10 Kimia Analisis SMK Bani Saleh Kota Bekasi. Jadi saya ingin memenuhi tugas remedial Kimia Dasar 1, ingin menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Jadi penjelasan dari ikatan kimia itu tersendiri adalah suatu efek yang dihasilkan satu sama lain sehingga energinya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan energi awal sebelum keduanya berikatan. Yang namanya ikatan kimia adalah ikatan antara dua atom. Ikatan kimia itu dibagi jadi dua, ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi ikatan ion dan ikatan kovalen itu memiliki perbedaannya masing-masing. Kalau ikatan ion itu dia perbedaan keelektronegatifannya besar. Serah terima elektron terjadi antara atom logam dengan non-logam. Kalau ikatan kovalen itu perbedaan keelektronegatifannya rendah, elektron yang digunakan bersama terus terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Sebenarnya membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen itu gampang, guys. Cuman lihat dari kalau ingat aja ikatan ion berarti terjadi antara logam dan non-logam. Kalau ikatan kovalen berarti dia terjadinya antara atom non-logam dengan non-logam. Balik lagi, apa yang harus kita tahu? Kok kita bisa menentukan ya di ikatan ion, ikatan non-logam, ikatan ion, ikatan kovalen? Kuncinya adalah kalian harus hafal SPU atau table periodik, itu harus dihafal. Karena sebelumnya saya sudah menjelaskan materi tentang sistem periodik unsur, dan disitu saya sudah menjelaskan ada golongan utama dan ada juga golongan transisi. Ada transisi luar, ada transisi dalam. Mana aja yang golongan utama, mana aja yang golongan transisi. Terus sifat-sifat golongan utama apa aja, sifat-sifat golongan transisi apa aja. Kalau transisi berarti dia bersifat logam semua. Kalau utama itu ada bersifat logam, ada yang anomali juga, ada yang bersifat metaloid, ada juga yang bersifat non-logam. Jadi kunci di situ. Bukan hanya sekedar menghafal SPU saja, tapi kita harus memahami sifat-sifatnya. Kita harus mengetahui sifat-sifatnya agar kita bisa membedakan mana yang ikatan ion, mana yang ikatan kovalen. Terus kita belajar tentang struktur Lewis. Struktur Lewis itu sendiri itu adalah struktur yang menggambarkan bentuk ikatan suatu senyawa. Jadi suatu ikatan kan juga ada bentuknya ya, nggak mungkin langsung diberi ikatan bentuknya bebas atau ini nggak ada bentuknya. Struktur Lewis pun ada cara menentukannya. Yang pertama itu adalah tentukan atom pusat. Atom pusat itu dilihat dari atom yang jumlahnya paling sedikit. Misalkan CH4. C itu atomnya 1, H itu ada 4, CH4 berarti atom pusat itu C. H itu dijadiin sebagai tangan ikatan atau yang disebut dengan atom yang berikatannya. Yang kedua, tentukan elektron valensi dari atom pusat. Elektron valensi dari si pusat itu berapa? Yang ketiga, tentukan tangan ikatan dari atom yang diikat oleh atom pusat. Jadi tangan ikatan itu H. H itu tangan ikatan itu 1. Jadi tangan ikatan itu 1. Yang keempat, ada buat struktur Lewisnya. Struktur Lewis itu kita buat. Yang kelima, tentukan jumlah PEI. PEI itu adalah pasangan elektron bebas, pasangan elektron ikatan. Dan juga PEB. PEB itu pasangan elektron bebas. Nah, tangan ikatan, cara menentukan itu kita ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Kalau golongan 1A, tangan ikatannya 1, golongan 2A, tangan ikatannya 2, golongan 3A, tangan ikatannya 3, golongan 4A, tangan ikatannya 4, golongan 5A, tangan ikatannya 3, golongan 6A, tangan ikatannya 2, golongan 7A, tangan ikatannya 1, golongan 8A, tangan ikatannya nggak punya tangan ikatan. Jadi dia golongan itu 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Gitu guys, cara menghafal tangan ikatan. Berarti kalau di golongan
4A, dia tangan ikatannya berapa? 4. Golongan 6A, berarti tangan ikatannya berapa? 2. Golongan 7A, tangan ikatannya berapa? 1. Golongan 3A, tangan ikatannya berarti 3. Tuh guys. Nah, contoh struktur Lewis di bawah. Ini saya terterain gambar. Mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas. Di situ ada contohnya struktur Lewis CH4. C itu sebagai atom pusatnya, H itu sebagai tangan ikatannya. PEI-nya itu karena dia berpasangan semua antara si bulatannya sama si X, itu saling berpasangan, jadi PEI-nya itu ada 4, pasangan elektron ikatannya ada 4, PEB-nya itu ada 0 atau tidak ada pasangan elektron bebas. Ada lagi di sini ada struktur Lewis BF3. BF3 sebagai atom pusat itu adalah si B-nya. Karena kenapa? Dia jumlah atomnya paling sedikit. PI-nya itu dia berpasangan satu sama lain. Jadi PI-nya itu 3, PEB-nya itu 0. Kita belajar juga tentang bentuk molekul. Bentuk molekul itu adalah gabungan dari 2 atom atau lebih yang terdapat dalam suatu susunan tertentu dan terikat oleh gaya kimia. Nah, jadi bentuk molekul itu juga nggak sembarangan, nggak semuanya itu kayak bentuknya bulat, bentuknya kotak, enggak, banyak bentuknya guys. Dan itu ditentukan dari PI dan juga PEB. Dalam tabel itu juga harus dihafalkan. Di tabel itu ada isinya, ada jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas, ada rumus dan juga bentuk molekulnya. Kita ambil dari tadi contoh CH4. CH4 PI-nya itu ada 4. PEB-nya itu 0. Kita cari PI-nya 4, PEB-nya 0. Berarti dia bentuknya itu tetrahedron atau tetrahedral. Kalau BF3 itu pasangan elektron ikatannya 3, pasangan elektron bebasnya 0. Kita cari di sini. 3, 0. Berarti dia bentuknya itu trigonal datar. Oke. Begitu guys cara nyarinya. Kita lihat dari PI dan juga PEB-nya. Kita belajar tentang kepolaran ikatan. Kepolaran ikatan juga dibagi 2. Ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar itu dia memiliki kutub, memiliki PEB, pasangan elektron bebas, dan bentuk molekul itu asimetris, jadi nggak simetris bentuknya. Kalau ikatan kovalen non-polar, dia itu tidak memiliki kutub, tidak memiliki PEB, pasangan elektron bebas, dan juga bentuk molekulnya simetris. Jadi kalau ketika tadi ikatan ion dan ikatan kovalen, cara membedakan itu adalah ikatan ion itu terjadi antara atom logam dengan non-logam. Kalau kovalen itu terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Berarti kalau ikatan kovalen polar, dia memiliki PEB, memiliki pasangan elektron bebas. Ketika kovalen non-polar, berarti dia tidak memiliki PEB atau tidak memiliki pasangan elektron bebas. Begitu cara singkatnya untuk mengetahui mana yang ikatan ion, mana yang kovalen polar, mana yang kovalen non polar. Di sini juga kita belajar tentang ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang penggunaan bersama elektronnya berasal dari satu atom. Jadi satu atom dia atomnya berikatan, tapi dia menggunakan elektronnya hanya pakai satu atom, digunakannya secara bersama. Itu ada gambar, ada ikatan kovalen lengkap 2, ada ikatan kovalen koordinasi. Terus ada pertanyaan juga, manakah ikatan yang menunjukkan ikatan kovalen koordinasi? Itu adalah nomor 4. Nomor 5 sudah saya tandakan di situ di bawah, itu namanya pasangan elektron bebas atau PEB. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya kita belajar tentang ikatan logam. Ikatan logam tersendiri adalah ikatan kimia yang terbentuk antara atom-atom logam, di mana ion-ion logam positif berinteraksi dengan lautan elektron valensi. Valensi yang terdelokalisasi
dan bergerak bebas di sekitarnya. Sifat-sifat logam itu ada 4. Yang pertama itu adalah konduktivitas listrik dan thermal. Elektron yang bebas bergerak memungkinkan logam menghantarkan listrik dan panas dengan sangat efisien. Nama juga konduktivitas listrik dan thermal berarti dia kata kunci adalah menghantarkan listrik dan panas dengan sangat efisien. Yang kedua ada daktilitas dan keulatan. Elektron bebas atom-atom dapat meluncur satu sama lain tanpa memutus ikatan. Membuat logam dan dapat dibentuk menjadi kawat tipis atau di tempat tanpa hancur. Namanya keulatan itu dia kuat, dia gagah, dia susah untuk dipatahkan. Jadinya maka dari itu dia di tempat tanpa hancur dan membentuk kawat-kawat tipis. Terus yang ketiga ada kilau. Kilau itu permukaan logam yang berkilau disebabkan oleh pepantulan cahaya dari lautan elektron bebas yang menyelimutinya. Yang terakhir ada kekuatan dan titik lebur. Ikatan logam yang kuat menghasilkan gaya tarik yang besar, sehingga membutuhkan banyak energi untuk memisahkan atom-atomnya yang tercermin dari titik didih dan titik leleh yang tinggi. Jadi di bawah situ sudah saya kasih gambaran contoh. Itu yang di atas sesi yang titik-titik itu namanya itu kumpulan elektron membentuk awan elektron yang bebas bergerak. Kalau yang bulat warnanya oranye ke kuning-kuningan gitu itu namanya ion positif logam. Di sini juga kita belajar tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu ada 2, ada ikatan hidrogen dan juga ada gaya van der Waals. Kita belajar di ikatan hidrogen dulu. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang kuat, terbentuk ketika atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada atom yang sangat elektronegatif, seperti F, O, atau juga N. Berinteraksi dengan pasangan elektron bebas pada atom elektronegatif lain, ada F, O, ataupun N, di molekul terdekat. Contohnya itu ada interaksi antar molekul H2O, NH3, dan HF. Kita bahas tentang gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik-menarik di antara molekul. Gaya van der Waals itu dibagi jadi 2. Ada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol itu adalah gaya tarik-menarik elektrostatik yang terjadi antara 2 molekul polar. Kalau gaya London itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang lemah yang terjadi antara 2 molekul non-polar karena pergerakan acak elektron sehingga menciptakan dipol sementara. Kata kuncinya adalah gaya dipol itu terjadi antara 2 molekul polar. Jadi polar sama polar itu gaya dipol-pol menghasilkan gaya dipol-pol. Kalau 2 molekul non-polar dengan non-polar berarti itu namanya gaya London. Itu aja kata kuncinya. Di bawah itu ada gambar dalam pengertian gaya dipol-dipol sama gaya London. Lanjut, kita belajar tambahan tentang jenis-jenis ikatan kovalen. Jadi jenis ikatan kovalen itu dibagi jadi 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Di sini di bawah saya kasih contoh, ada Cl2. Cl2 yang jadi atom pusat itu adalah Cl. Tangan ikatannya pun juga Cl. Cl itu dia elektron valensinya itu 7. Tangan ikatannya itu 1. Jadi ikatan kovalen tunggal itu Cl, terus dia punya 7 elektron. Kita kasih titik-titik 7 kanan kiri 22. Kiri 2, atas 2, bawah 2, di kiri 1. Di kanan 1. Terus satunya lagi Cl. Cl punya tangan 1, taruh X. Titik sama X digabungin 1 jadi itu namanya ikatan kovalen tunggal. Karena dia garisnya cuman 1 antara Cl dan juga Cl. Seperti gambar yang di bawah situ. Bisa kalian lihat, kalau kurang jelas mohon maaf.
Ada contoh lagi O2. Elektron valensi dari O2 itu adalah 6. 6 elektron valensi. Tangan ikatannya itu 2 karena dia O2. Ikatan kovalennya itu ikatan kovalen rangkap 2. Kenapa rangkap 2? Oh, itu elektron valensinya 6, berarti kanan kiri 2, atasnya 2. Dan dia tangan ikatannya 2, berarti di kanan kita taruh XX2. Berarti itu yang bisa dijadiin 1, bisa jadiin garis itu ada 2. Titik sama X, titik sama X, jadi 2. Jadi ada ikatan kovalen rangkap 2. Berarti ketika rangkap 3, itu dia garisnya ada 3. Tapi tergantung, bisa jadi elektron valensinya 7. Kalau 7, naruhnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya di kiri 2, atas 2, di kanannya 3. Bisa juga naruhnya seperti CL tadi yang bis 7 kayak gitu. Tergantung. Rangkap 3 itu berarti garisnya 3, rangkap kalau tunggal itu garisnya 1, pasangan elektron ikatannya 1, kalau rangkap 2 pasangan elektron ikatannya 2, kalau pasangan elektron 3 berarti 3. Dengan cara barisnya turun atas bawah. Kalau begini tunggal, kalau begini rangkap 2, kalau tambah begini dia namanya rangkap 3. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang ikatan kimia. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah penjelasan ya, salah kata. Mohon dimaafkan karena kita sama-sama masih belajar, sama-sama terus masih belajar. Mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.